Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota M. Fadil Al-Karim, NPM 203310113, Agung Heri Prasetyo dengan NPM 2033107, Reno Bagaskara NPM 20331023. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bangunan Petronas Twin Tower dengan metode kritik, deskriptif, dan depiktif. Petronas Twin Tower. Bangunan Petronas Twin Tower berlokasi di Concourse Level Petronas Twin Tower, Lower Ground, Kuala Lumpur City Center, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia. Histori bangunan Petronas Twin Tower. Menara Petronas ini dirancang oleh arsitek Cesar Pelli dari Argentina dan mulai dibangun pada tahun 1992. Kemudian diresmikan pada tanggal 31 Agustus 1999. Menara ini terinspirasi oleh bentuk geometris pada arsitektur Islam yang mengakar kuat di Malaysia. Menariknya lagi, Petronas Twin Tower sendiri pernah dinobatkan menjadi bangunan tertinggi di dunia pada tahun 1998 sampai tahun 2004, yang kemudian dikalahkan oleh Menara Taipei 101. Meskipun demikian, sampai saat ini Menara Kembar Petronas masih tetap menjadi bangunan kembar tertinggi di dunia. Tinggi Menara Petronas hingga mencapai 452 meter atau 1483 kaki dari permukaan. Tahukah Anda bahwa tanah yang digunakan untuk membangun Petronas Twin Towers ini adalah tanah bekas lapangan pacuan kuda yang sangat luas, yang kemudian dialihfungsikan untuk didirikan gedung perkantoran sekaligus bangunan tertinggi, yaitu Petronas Twin Towers ini. Lalu selanjutnya tipologi bangunan. Petronas Twin Tower yang merupakan ikon terkenal dari Malaysia ini adalah bangunan tertinggi di Asia Tenggara. Selain menjadi tempat wisata untuk turis domestik dan mancanegara, menara ini sebenarnya adalah gedung perkantoran. Menara kembar Petronas terdiri dari 88 lantai, di mana dari lantai dasar Anda bisa menemukan pusat perbelanjaan Surya KLCC yang sangat populer. Kemudian, tampak membentang ke sisi dari Menara Kembar Petronas adalah landscape Taman KLCC yang luas dan indah dengan fitur jogging track, walking path, air meluncur, dan sebuah wedding pool untuk anak-anak. Bagi para pecinta seni, bisa ke Petronas Art Gallery dan Kuala Lumpur Convention Center. Sementara bagi penyuka ilmu pengetahuan dan teknologi, mengunjungi Petroscience Science Center. Sedangkan bagi para pecinta musik, di Menara Kembar Petronas juga disediakan Dewan Philharmonic Petronas Concert Hall yang biasanya digunakan untuk pegelaran musik klasik yang menonjol di Asia Tenggara. Lokasi ini sangat strategis karena berada di antara dua menara dan dicap sebagai salah satu concert hall terbaik di dunia. Jika Anda ingin melihat panorama keindahan Kuala Lumpur secara 360 derajat, Anda bisa naik ke lantai 86 gedung ini, di mana Anda dapat melihat puncak menara dari dekat. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode yang kita pakai. Pertama, saya akan menjelaskan definisi kritik deskriptif. Definisinya bersifat tidak menilai, tidak menafsirkan, atau semata-mata membantu orang melihat apa yang sesungguhnya ada. Kritik ini berusaha mencari fakta-fakta yang menyangkut suatu lingkungan tertentu dibanding metode kritik lain. Kritik deskriptif tampak lebih nyata atau faktual. Deskriptif mencatat fakta-fakta pengalaman seseorang terhadap bangunan atau kota. Lebih bertujuan pada kenyataan bahwa jika kita tahu ada
tahu apa yang sesungguhnya suatu kejadian dan proses kejadiannya, maka kita dapat lebih memahami makna bangunan. Lebih dipahami sebagai sebuah landasan untuk memahami bangunan melalui berbagai unsur bentuk yang ditampilkannya. Tidak dipandang sebagai bentuk to judge atau to interpret, tetapi sekedar metode untuk melihat bangunan sebagaimana apa adanya dan yang terjadi di dalamnya. Selanjutnya yaitu kritik depiktif. Depiktif cenderung tidak dipandang sebagai sebuah bentuk kritik karena ia tidak didasarkan pada pernyataan baik atau buruk sebuah bangunan. Sebagaimana tradisi dalam kritik kesenian yang lain, metode ini menyatakan apa yang sesungguhnya ada dan terjadi di sana. Masyarakat cenderung memandang dunia sesuai dengan keterbatasan pengalaman masa lalunya. Maka, melalui perhatian yang jeli terhadap aspek tertentu bangunan dan menceritakan kepada kita apa yang telah dilihat, kritik depiktif telah menjadi satu metode penting untuk membangkitkan satu catatan pengalaman baru seseorang. Kritik depiktif sendiri tidak butuh pernyataan yang betul atau yang salah, karena penilaian dapat menjadi bias akibat pengalaman seseorang pada masa lalunya. Kritik depiktif sendiri lebih mengesankan sebagai seorang editor atau reporter yang menghindari penyempitan maupun perluasan perhatian terhadap satu aspek bangunan agar terhindar dari pengertian kritikus sebagai interpreter atau advocate. Selanjutnya yaitu kritik tentang Petronas Twin Tower. Menara kembar Petronas adalah bangunan tertinggi di dunia setelah gedung Sears Tower di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Bermula dari tahun 1996 hingga 2003. Bangunan tersebut merupakan tugu nasional yang agung dan lambang kemajuan Malaysia dalam mencapai status negara maju menjelang tahun 2020. Pada awalnya, Perdana Menteri Malaysia untuk Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad menginginkan sebuah bangunan bagi Petronas yang beridentitas Malaysia yang memenuhi standar kelas dunia dan merupakan kebanggaan bagi Malaysia. Oleh karena itu, diselenggarakan kompetisi desain bagi pengembangan KLCC sebelah barat laut termasuk The Mandarin Oriental Hotel, KLCC Surya, Maxis Tower, dan ESO Tower yang dimulai pada pertengahan tahun 1991. Melalui undangan kompetisi desain, berarti hanya perusahaan bonafit yang jejaknya terbukti dalam perkembangan perancangan pada skala besar yang diundang pada kompetisi kali ini. Proses sayembara ini rata-rata untuk proyek pembangunan yang megah yang dilakukan di negara manapun di seluruh dunia. Dr. Mahathir mengadakan sayembara dengan mengundang 8 konsultan bonafit di seluruh dunia dan pemenangnya adalah Cesar Pelli, arsitek dari Amerika Serikat yang pada tahun 1995 menerima penghargaan medali emas AIA, American Institute of Architects. Petronas mulai dibangun pada tahun 1992 dan selesai dibangun pada tahun 1998. Lalu konsep yang diambil dari Menara Petronas ini sendiri, yaitu mereka mengambil dari simbol geometri dasar Islam, yaitu Rub al-Hizab. Bentuknya seperti bintang, bisa dilihat seperti di dalam gambar. Kemudian untuk ide awal, mereka awalnya merancang. Lalu untuk ide awal, mereka merancang bangunan seperti 2 gedung pencakar langit dengan jembatan layang di tengah-tengahnya, hampir mirip seperti huruf H.
Lalu untuk input menara Petronas sendiri, mereka merancang denah berdasarkan dua kotak yang saling terkait. Ini merupakan keteraturan dan harmoni, sehingga berbentuk seperti bintang, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu dimodifikasi oleh arsiteknya, yaitu Cesar Pelli. Plat lantai yang dirancang oleh Perdana Menteri tidak memberikan luas lantai yang diinginkan Cesar Pelli. Dihiasi gambar denah dengan kerang setengah lingkaran. Lalu selanjutnya ini adalah konsep awal dari gedung Petronas Twin Tower yang dimodifikasi oleh Cesar Pelli sehingga menjadi bentuk final seperti di gambar. Desain Petronas Twin Tower. Lokasi rinci penelitian menunjukkan bahwa struktur yang diusulkan berdiri di tepi depresi di bawah permukaan. Menara bergeser 60 meter ke arah depresi dan tumpukan besar diletakkan di tempat tidur. Batu keras 120 meter mendalam menggantikan baja dengan beton bertulang. Malaysia tidak memiliki kekurangan baja dan mengimpor itu akan ditiup anggaran di luar proporsi. Beton yang diperlukan untuk melayani tujuan ini adalah kelas 140 MPa. Regulasi vertikal pada Petronas Twin Tower. Yang pertama ada elevator double. Luas lantai terlalu kecil untuk menampung terlalu banyak ruang untuk shaft, sehingga elevator ganda digunakan. Passenger yang ingin pergi tingkat aneh tinggal di lobi, bahkan tingkat naik satu tingkat dengan menggunakan eskalator. Setiap poros memiliki 2 elevator ganda, 56 secara total. Dan ada juga elevator express. Hal ini berlangsung setengah jalan yang disebut langit lobby. Ini adalah layout dan desain pada menara Petronas Twin Tower bagi yang menunjukkan sirkulasi vertikal. Selanjutnya ada kekurangan dari menara Petronas Twin Tower. Dr. Thornton, seorang insinyur terkenal, memiliki pemikiran bahwa menara Petronas akan bertahan lebih baik daripada menara WTC bila mengalami kejadian yang sama. Ini bisa dikarenakan ego dari Dr. Thornton yang merupakan salah satu orang yang berperan dalam pembangunan menara Petronas Twin Tower. Ini membuat seorang insinyur bernama Dr. Nordenson berpendapat bahwa bila Anda membandingkan gedung ini dan itu memiliki performa lebih baik dibandingkan dengan menara WTC, sebagai seorang insinyur, buktikanlah dengan perhitungan. Lalu pada sebuah wawancara, Dr. Thornton mengatakan bahwa memang sebenarnya nalar logika manusia itu bisa menggantikan banyak sekali perhitungan yang ada. Beliau juga menyatakan bahwa sebenarnya dirinya juga ada sedikit keraguan terhadap performa menara Petronas dari segi ketahanan terhadap ledakan dan api. Yang diragukan dari Thornton adalah apakah rangka yang diselimuti beton setebal 30 inci yang ada pada Petronas dapat memiliki performa lebih baik dibanding dengan wallboard gypsum yang merupakan bahan yang ringan pada WTC. Seorang advokat konstruksi baja yang telah berkecimpung lama di dunia perdagangan baja dan beton menyatakan bahwa ada orang yang memiliki persepsi bahwa bila kita menyelimuti suatu pada beton, maka itu akan terlindung dari api. Ini adalah sebuah pemikiran yang salah. Menurut hasil analisa timbunal, kritik tentang kekurangannya yang diterima oleh menara Petronas dalam UMNO adalah beberapa arsitek dari barat mengkritik bahwa menara Petronas yang diangkat menjadi ikon negara Malaysia dengan tujuan sebagai representasi merupakan hal yang subjektif dan tidak benar.
mempresentasikan secara keseluruhan negara tersebut karena mempertimbangkan bahwa masyarakat di Malaysia sangat beragam dari suku dan agama, tapi hanya memakai satu unsur saja sebagai representasinya. Berikut adalah daftar pustaka dari Menara Twin Tower yang kami ambil dari berbagai jurnal. Penjelasan yang dapat kami sampaikan, jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.